ibaratnya drugs. Tanpa dia sadari akan merusak dia, merusak indikator perlindungan hukum kita. Ya, tapi kan ada yang bilang juga korupsi itu penyakit. Saya sampaikan tadinya, nggak fair juga ketika kita harapkan semisal dengan satu tools tiba-tiba menyembuhkan segala penyakit, kan enggak. Ya. Salam pergerakan, rekan-rekan aktivis dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi dalam podcast yang diselenggarakan oleh Energi Juang News, Gerak Aktivis Mahasiswa. Pada episode kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, karena pemikirannya cemerlang dan memang beliau adalah pemimpin atau ketua umum dari sebuah organisasi mahasiswa yang cukup besar dan bersejarah tentunya. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau Ketua Umum PBHMI, Bung Bagas Kurniawan. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bung Ketua Umum. Dan kali ini saya tidak sendiri, teman-teman, karena saya ditemani oleh co-host kita yang rupawan, Bung Askariski, atau biasa disapa Bung Kiki ya, seperti itu. Teman-teman, pada segmen-segmen berikutnya kita akan ngebahas mengenai RUU Perampasan Aset. Jadi, RUU Perampasan Aset ini adalah rancangan undang-undang yang memang dikencanakan atau ditargetkan bisa menanggulangi persoalan korupsi di tanah air, seperti itu, teman-teman. Untuk itu, mungkin sebelum kita memulai segmen-segmen berikutnya dengan lebih seru tentunya ya, lebih intens diskusinya, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, teman-teman sekalian, saat ini sebelum kita memulai pembahasan dengan lebih intens, kita mau kenal lebih dekat dulu nih, lebih jauh dengan narasumber kita, ya Bung Bagas Kurniawan, pemimpin atau Ketua Umum PBHMI. Bung Bagas, mungkin bisa diungkapkan dulu nih, bagaimana Bung Ketum awalnya tertarik pada dunia gerakan mahasiswa, dan kemudian kenapa sih HMI menjadi pilihan, Bung? Saya dulu merantau, Mas, dari Kabupaten Kediri. Oh, Kediri. Iya. Kediri ke Depok. Oke. Jadi saya melanjutkan kuliah di Depok, pada saat itu di Fakultas Ekonomi UI. Iya. Ya kan, jadi ketika saya masuk FEUI itu kan awalnya dulu saya tuh ngerasa, wah, UI ini kayaknya sebelum saya masuk kan kalau kita lihat di TV dan lain sebagainya selalu ada tuh jaket kuning dan lain sebagainya kan. Wah, betul. kayaknya mantap nih kalau saya masuk organisasi gitu. Yeah. Nah, dari situ kemudian kan banyak organisasi kan, Mas. Ada intra kampus, ada ekstra kampus gitu. Kemudian saya juga banyak berkecimpung di ekstra kampus. Oke. Yang mana pada saat itu memang HMI, khususnya di fakultas saya itu jadi salah satu yang besar, ya kan? Yeah. Dan ya mungkin pada saat saya kuliah dulu satu-satunya kali yang ekstra kampus yang muncul. Jadi banyak juga pada saat itu senior kampus lah yang kita anggap dulu keren-keren tuh. Itu di HMI. Makanya saya masuk tuh ke HMI. Gitu. Nah, itu awal mula saya berkenalan dengan HMI. Nah, pas saya masuk, wah ternyata
oke juga nih. Ketika saya ikut, kalau di HMI kan ada LK1 tuh Mas. Tuh. LK1 wah oke juga nih secara apa pemberian pemikirannya dan lain sebagainya. Ya kan? Ternyata pas di situ mulailah saya larut tuh Mas. Jadi ketua komisariat, ya kan, kemudian di cabang. Padahal dulu saya nggak rencanakan saya mau jadi ketua PB itu. Jadi ketua cabang sampai sekarang itu ketua PB gitu. Itu. Oke, jadi memang meniti jenjang organisasinya betul-betul dari akar rumput ya, dari komisariat ya. Dari bawah. Dari bawah betul ya, seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal ke-HMI-an, ini host kita juga dari HMI ini rupanya. Iya, lagi pas banget. Pas banget ya? Iya, pas banget. Makanya nih, dari tadi agak ini juga nih, agak panas sedikit. Karena langsung berhadapan sama ketum sendiri gitu. Iya. Jadi sebelum groginya Bung Kiki ini berkelanjutan, teman-teman, mungkin kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini sebelum kita membahas mengenai isu yang memang mau kita ulas, Bung Ketum, pada hari ini. Seperti itu. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai RUU perampasan aset dan juga isu korupsi secara umum bersama Bung Ketum PBHMI, sebelumnya gue pengen tahu nih ya, lu kan memang sebagai representasi Gen Z nih, Ki ya kan? Gen Z ini bakal listrik itu? Oh enggak dong, bukan. Itu gue kalau itu. Gen Z dong berarti kalau itu anak muda. Oh ya maklum, bahasa Inggris saya dulu 6 nilainya. Nggak apa-apa, saya juga 3. Lebih parah ya teman-teman ya. Oke. Adu nasib, Gen Z kan suka adu nasib. Oke deh, seperti itu. Rumah enak. Ya udah makan gua. Ya. Jadi secara kategorisasi umur nih teman-teman untuk diketahui ya, saya dan Bung Ketum nih milenial. Nah, kalau dia ini Gen Z. Makanya gue pengen tahu dulu nih, lu sebagai Gen Z ya. Gen Z atau Gen Z? Sorry. Kalau pakai T. T-nya nggak ada. Oke, siap. T-nya nggak diajak. Oke, sebagai Gen Z ya Ki. Apa sih yang lu tahu? Tapi kan lu memang Gen Z yang memang aktivis juga dong, ya. Ya, nah, bisa dibilang begitulah. Pastilah. Aktif bergerak, ya kan. Jangan ke hal yang negatif kan gitu kan. Tergantung. Oke. Apa sih yang lu tahu mengenai RUU ini, Ki? Ya. Jadi kan gini, yang gue tahu ya selama ini tentang RUU perampasan aset. Kan sejauh ini yang kita tahu peraturan undang-undang tentang cara menghukum koruptor itu kan cuma sebatas uang yang dicurinya dikembalikan, yang malingnya dikandangin kan gitu. Ya. Jadi katanya nih kalau yang kita tahu ya, maksudnya ya gue tahu selama ini, RUU perampasan aset itu mereka tuh mau ngebahas mau bikin hukumannya jadi lebih berat gitu. Jadi ketika si koruptornya ini maling uang rakyat, yang diambil bukan cuma barang uang yang dicurinya, tapi aset-aset yang dia punya. Yang bahkan dia bukan dapat dari hasil malingnya gitu loh. Gitu ya. Jadi misalkan ada anggota DPR dulunya misalnya supir angkot gitu. Nah, misalnya dia punya kandang ayam hasil dari nyopir angkot itu diambil juga katanya. Oh, begitu. Iya, jadi cuma nggak tahu ya aset apa yang diambil gitu. Apakah aset atas nama dia atau atas nama istrinya juga diambil. Atau mungkin aset-aset yang dititipin ke sopirnya. Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Punya mobil, atas namanya sopirnya, atas nama pembantunya, atas nama sepupu dari
tetangganya gitu loh. Oke, jadi memang begini perspektifnya Gen Z ya, Bung Ketum. Artinya di situ ada kemungkinan segala macam aset ya atas nama berbagai macam anggota keluarga dari koruptor itu bisa tersita begitu ya. Iya, kurang itu yang lu tahu ya, termasuk kandang ayam dan segala-galanya gitu ya, seperti itu ya. Oke, dan tadi juga ada mungkin faktor harta istri ya, seperti atas sama istri mungkin ya. Istri ke satu, istri kedua mungkin juga bisa seperti itu mungkin ya. Kalau istri pasti istri ke satu. Karena kan negara ini kan menganut poligami. Iya betul. Semua yang poligami itu pasti siri. Oke, siap. Ya ya itu pandangan Gen Z memang beda sendiri teman-teman. Oke. Nah, tapi Bung Ketum ya, ini sebelum kita memulai lebih lanjut lagi nih kan, tadi sudah didahului nih oleh co-host kita nih mengenai RUU Perampasan Aset itu seperti apa sih? Ya mungkin dari perspektif yang simple seperti itu. Kalau misalnya nggak mau kita bilang asal mungkin ya. Ya, maksudnya asal bukan asal bunyi ya dalam artian itu tapi asal dari perspektif Bung Kiki sebagai Gen Z seperti itu kira-kira. Nah, teman-teman, nanti kita nih mau mengulas nih dari perspektifnya Ketum PBHMI yang memang merepresentasikan organisasi yang beliau pimpin mengenai RUU itu dan juga isu korupsi secara keseluruhan seperti itu. Setelah pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa. Oke, teman-teman, kali ini kita mau menggali lebih jauh nih perspektif dari Ketum PBHMI terkait dengan hal yang udah kita singgung barusan ya, Ki, ya, mengenai RUU Perampasan Aset. Nah, Bung Bagas, sebetulnya RUU Perampasan Aset ini menurut perspektif Bung ya sebagai Ketua Umum PBHMI itu seperti apa level kemanjurannya gitu dalam menanggulangi problem korupsi di Indonesia? Kan ini kayak semacam jadi primadona nih ya bagi kalangan masyarakat, apalagi dunia pergerakan. Seakan-akan RUU ini bisa nih mengatasi problem korupsi di negeri ini. Nah, kalau menurut HMI atau menurut Bung sebagai representasi dari HMI seperti apa? Baik, Bang Hizkia, jadi kita masuk ke korupsinya dulu nih, Bang. Siap. Ya kan? Jadi memang korupsi ini di banyak literatur nih, Bang. Yeah. Bahkan di penelitian empiris juga mengatakan bahwa dia itu berhubungan dengan tingkat poverty atau tingkat kemiskinan suatu negara. Oke. Ya kan? Jadi banyak studi yang kemudian dikeluarkan ada hubungan tuh. Yeah. Negara yang kecenderungannya poverty atau miskin itu tingkat korupsinya kok lebih tinggi dibanding yang sejahtera. Nah, jadi sebenarnya ada problem struktural dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang diakibatkan oleh korupsi. Okay. Jadi saya analogikan tuh kayak gini, Bang. Ini ibaratnya drugs. Okay. Drugs atau narkoba lah. Ya, obat-obatan terlarang. Terlarang. Ya. Ya kan? Jadi ketika digunakan, ya kan? Mungkin orang yang memakai itu merasakan kesenangan. Yeah. Tanpa dia sadari akan merusak dia. Yeah. Dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang. Betul. Begitu juga korupsi nih, Bang. Yeah. Korupsi mungkin
sederhana gitu, karena mungkin ini berhubungan dengan efek ekonomi seseorang gitu. Iya. Tapi ternyata berhubungan nih misalkan tentang merusak indikator mungkin kemudahan berusaha kita, merusak indikator perlindungan hukum kita, merusak indikator-indikator lain-lain yang kemudian secara tidak kita sadari menggerogoti institusional suatu bangsa dan menjadikan bangsa itu gagal berkembang. Jadi itu analogi awal saya tentang korupsi. Ya. Lalu terkait dengan RUU pemberantasan aset itu ya, Bung Ketum? Perampasan aset. Maaf, agak grogi ya, karena dilihat oleh Bung Kiki ini memang punya keahlian yang luar biasa ya dalam hal mewawancari orang. Nanti jadi lo jadi juga nanti harus ini ya. Oh, jadi kita tuh jadi harus urun rembuk. Jadi good cop dan bad cop nih. Ya nggak usah ungkap pengalaman pribadi mungkin ya. Nah, jadi terkait RUU perampasan aset nih Bung Ketum ya. Ketika kemudian tadi Bung Ketum sudah mengutarakan bahwa problem korupsi itu layaknya drugs seperti itu. Nah, apakah kemudian RUU perampasan aset ini bisa dianalogikan sebagai tempat rehabilitasi yang yang manjur gitu ya, untuk kemudian mengatasi problem drugs tadi? Menurut Bung seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat secara menyeluruh ya, Bang, secara holistik, sebenarnya dimensi pemberantasan korupsi itu tidak tunggal pada aturannya. Karena ada dimensi budaya di situ, ya kan? Ada dimensi salah satunya tadi dimensi aturan di situ, ada dimensi pelaksanaan aturannya. Jadi panjang tuh. Nah, kemudian dimensi aturan kan menjadi salah satu dimensi nih, Bang. Khususnya tentang RUU perampasan aset. Yang mana kita harapkan bersama ketika ada aturan yang tegas, ya kan, tentang korupsi ini, ada efek jera ketika orang melakukan korupsi ini. Tapi Bang, yang menarik ini, sebelum kita bahas ke substansi tentang perampasan aset, ke prinsipnya dulu nih Bang. Prinsipnya adalah untuk pemberantasan korupsi tadi dan mendistribusikan keadilan, ya kan, agar hak yang seharusnya turun katakanlah kepada masyarakat juga bisa secara adil didistribusikan kepada masyarakat. Jadi prinsipnya adalah bagaimana ke depan apapun aturannya untuk pemberantasan korupsi, termasuk juga RUU perampasan aset, itu benar-benar kita kawal harus menjadi instrumen keadilan itu, bukan menjadi instrumen kekuasaan. Iya, jadi emang kita sering dengar juga ya mungkin ya tadi yang bukan tuh maksud bahwa instrumen kekuasaan itu mungkin termanifestasi menjadi alat sandera politik mungkin ya, atau alat melawan politik ya. Karena ya memang berkaitan juga, sebenarnya kan kita berkaca dari berita-berita yang ada. Hampir sebagian besar koruptor, maksudnya terdakwa korupsi itu kalau ngomong, saya tidak bersalah, saya dijebak, kayak gitu loh. Iya, betul. Ini kenapa nih, kok korupsi ini jadi kayak jebakan Batman kalau buat di perpolitikan Indonesia gitu kan. Makanya mungkin tadi dari Bang Bagas bilang, jangan sampai korupsi ini menjadi instrumen kekuasaan, tapi menjadi instrumen keadilan justru. Seperti itu. Jadi biar nggak jadi jebakan Batman tadi itu ya. Tapi gue agak berteka-teki ya. Kenapa kok Batman ini pakai, bukan jebakan Superman seperti itu? Coba tanya Uya Kuya deh. Dia bikin acara aja. Ya seperti itu, Nah, satu hal lagi nih Bung Ketum. Tadi udah disinggung mengenai korupsi itu adalah budaya seperti itu ya. Nah, tapi kan ada yang bilang juga korupsi itu penyakit nih. Ini kan dua diksi dengan definisi yang beda masing-masing. Nah, kalau menurut Bung Ketum sendiri seperti apa sih? Lebih tepatnya korupsi itu disematkan diksi apa gitu? Ya, jadi pertama nih Bang, kita lihat dulu data secara objektif dulu bahwa mostly atau kebanyakan di negara-negara miskin dan berkembang tadi, korupsi itu ada di situ, ya kan? Yang kita butuh itu adalah bagaimana terus ada progres pemberantasan korupsi, ya kan? Nggak fair juga. Saya sampaikan apa adanya, nggak fair juga ketika kita harapkan semisal
dengan satu tools tiba-tiba menyembuhkan segala penyakit kan enggak. Ya kan? Tiba-tiba kemudian ada satu aturan, jebret, terus Indonesia sembuh nggak? Tapi harus ada progres. Nah, progres itu yang kemudian harus terus kita kawal sebagai civil society, ya kan Bang? Dan juga dari teman-teman lah, generasi muda, progres dalam pemberantasan korupsi khususnya di negara kita. Jadi biar efek rusaknya itu tidak menyebar dan tidak banyak. Ya kan? Tidak menggerogoti institusional yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan Indonesia ini menjadi negara naudzubillah min dzalik ya, negara gagal. Nah, aspek budaya Bang misalkan itu kan juga aspek yang luas banget Bang ya. Jadi pengenalan atau edukasi dari kecil itu juga penting juga itu Bang. Terkait bagaimana dampak sistemiknya. Jadi tidak kemudian hanya cukup diajarkan bahwa tidak boleh ini gitu. Tapi juga harus diberikan wawasan dampaknya sedahsyat ini loh. Gitu kan? Ya kan? Jadi efeknya sedahsyat ini loh. Ya seperti orang ini Bang, seperti orang sosialisasi narkoba. Nah, terus yang kedua terkait aturan tadi, yang perampasan aset. Ada menurut saya 2 poin penting yang kemudian harus kita highlight. Yang pertama itu dalam transparansi. Nah, transparansi itu ada 2 dimensi juga. Transparansi dalam sekarang nih pembuatannya juga harus melibatkan aspirasi publik, ya kan? Dan yang kedua transparansi pascanya. Ya kan, bahwa perampasan aset juga asetnya harus transparan nih Bang. Betul. Ya kan? Harus. Jangan, ya ikan kalau ini seujon kan. Jangan yang disita 100 nanti yang disampaikan 50. Betul. Tapi celakanya Bung Ketum ya Ki, yang kayak nggak asing itu, yang disita 100, dikasih lihat 50. Betul. Itu yang mau gue bilang. Itu celakanya. Yang seujon itu kenyataannya memang ada seperti itu. Itu ada sekilo, salah satu contoh yang aja. itu 500. Ada tuh kayak gitu. Itu salah satu contoh aja. Betul. Terus yang kedua itu juga tadi kita juga harus highlight juga potensi abuse of power. Supaya tadi instrumen ini memang benar-benar menjadi instrumen, RUU ini menjadi instrumen untuk distribusi keadilan. Untuk instrumen melindungi institusi-institusi kita. Jadi menguatkan institusi-institusi kita untuk bergerak secara merit system untuk menopang pembangunan bangsa ini. Betul. Ya kan? Jadi ini juga harus transparan juga, Bang. Ya kan? Mungkin ya bisa masuk awal dari hukum berita acaranya. Itu kan harus clear juga. Betul. Tentang tugas dan fungsi, pengawasannya juga bagaimana. Itu menurut saya prinsip-prinsip yang menurut saya cukup penting untuk dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan. Berdasarkan RUU ini nantinya ya. Nah, intinya adalah memang masih banyak nih variabel-variabel lain ya untuk kemudian bisa menyukseskan pemberantasan korupsi selain ketika kemudian RUU ini bisa disahkan dan diterapkan nantinya, begitu ya Bung Ketum ya? Betul. Oke, jadi Bung Ketum dan Ki, kita mungkin nanti akan sampai pada suatu kesimpulan ya yang terkait dengan pembahasan kita hari ini Bung Ketum ya. Setelah kita lihat pesan-pesan berikut ini. Gerakan mahasiswa memiliki peranan penting dalam setiap fase sejarah Republik Indonesia. Mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peritura hingga Reformasi, tak sedikit pun gerakan mahasiswa absen dalam setiap momentum perubahan. Apakah gerakan mahasiswa saat ini masih memiliki militansi yang sama? Ataukah mahasiswa menjadi golongan yang sekedar menjalani masa studi? Simak ulasannya dalam Gerak Aktivis Mahasiswa.
Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi nih pembahasan tentang RUU Pemberantasan Aset ya bersama Bung Ketum PBHMI ini. Nah, Bung Ketum tadi sudah diulas nih oleh Bung Ketum nih secara mendalam ya mengenai bagaimana RUU ini bisa manjur ya atau misalnya bisa menjadi obat mujarab dalam tanda kutip dalam memberantas korupsi ya. Di situ kemudian ada faktor bagaimana pembudayaan anti korupsi dan segala macam, dan kemudian tadi Bung Ketum juga menyinggung bahwa RUU ini tuh harus menjadi alat distribusi keadilan seperti itu ya. Nah, tadi juga sudah disinggung mengenai penerapan nih Bung Ketum. Nah, ini kan menjadi isu juga Bung. Salah satu poin dari RUU ini adalah bahwa ke depannya nanti kalau RUU ini disahkan, yang mengelola aset-aset sitaan hasil korupsi itu nanti adalah Jaksa Agung nih Bung. Sebelumnya itu Kementerian Pemasyarakatan yang punya otoritas itu. Nah, ini kan ada pergeseran kewenangan nih. Institusinya beda seperti itu. Nah, menurut Bung Ketum seperti apa sih? Ya, ini kan draft yang keluar kan, ya mungkin masih ini kan Bang, ya apa ya. Belum matang masih menjadi diskusi di publik. Tadi yang saya sampaikan ini kan berkaitan dengan hukum acara tadi kan Bang. Iya betul. Hukum acara. Jadi terkait tadi siapa Jaksa Agung atau siapapun itu kan terkait masalah teknisnya nanti. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jadi teknis ini, ya kan, jangan seperti super body juga. Oke. Perlu juga diaudit. Iya. Perlu juga ada akses informasi publik. Oke. Ya. Jadi laporannya dan evaluatornya itu juga harus disiapkan juga. Baik. Ya kan? Ya. Supaya ada check and balance dan mengurangi abuse of power. Oke. Ya kan? Iya. Jadi kita kan harapkan bahwa RUU perampasan aset ini sebagai tadi nih Bang, instrumen, ya kan, atau obat lah tadi untuk mengurangi tingkat kerusakan korupsi di negara kita, ya kan? Tuh. Nah mungkin itu yang saya ini sih Bang. Ya artinya antisipasi akan tidak boleh terjadi abuse of power tadi itu ya, sehingga kemudian harus ada check and balance siapapun yang nanti punya otoritas besar menurut undang-undang itu. Makanya harus ada tadi tim evaluator juga harus ada, terus akses informasi di publik ini juga harus benar-benar transparan. Iya betul sekali. Ya kan? Harus diaudit juga Bang. Iya. Oke, nah ini pembahasannya ini udah komprehensif nih dari Bung Ketum ya. Tadi udah kita bahas dari mungkin bisa dibilang hulu ke hilir ya, betul. Terkait dengan RUU ini dan juga terkait juga dengan isu korupsi secara umum. Nah, kalau misalnya kita mau tarik kesimpulan nih Bung Ketum ya, dari pembahasan kita hari ini, apa sih poin pentingnya? Baik itu terkait dengan isu korupsi secara umum maupun seberapa jauh RUU ini nantinya bisa menanggulangi itu semua gitu. Baik. Mungkin bisa ditarik kesimpulan. Poin pentingnya Bang, kalau kita lihat memang perjalanan bangsa kita, misalkan khususnya dalam pemberantasan korupsi, sudah banyak hal yang dilakukan. Ya kan? Sudah banyak teori yang dikeluarkan. Oh iya. Sampai pendirian KPK segala macam ya. Semuanya. Betul. Jadi selain tadi itu ada perampasan aset, di luar itu yang paling menurut saya penting utama adalah bagaimana kita sebagai satu sistem negara dan bangsa bersungguh-sungguh untuk mau memberantas korupsi ini. Sebagus apapun aturannya, tapi kalau pelaksananya tidak bersungguh-sungguh, ya kan, ya itu sama aja gitu. Kalau orang Jawa itu ngomongnya pekpo, ya kan, pekpo aja kan. Nah, jadi kesungguhan dalam pelaksanaan aturan ini jadi poin krusial dan poin penting. Nah, terus yang kedua yaitu terkait masalah distribusi kewenangan institusi dan juga penguatan institusi dan kelembagaan di Indonesia serta meritokrasi di institusi di Indonesia itu juga penting dalam rangka mengcapture kesungguhan dalam pelaksanaan semua program lah pemberantasan korupsi termasuk wabil khusus RUU perampasan aset ini. Gitu. Siap. Jadi ya perampasan aset itu harus kita buka lah ke publik untuk publik juga ikut mengawasi, kan? Bisa tahu gitu kan. Supaya kan kita tahu kan, Bu. Misalkan nih kalau semisal
Bung Rizky tiba-tiba asetnya dirampas. Ya. Tapi ternyata dia nggak punya aset, punyanya utang. Ternyata kan itu harus bayar ke dia kan. Utang Pertanyaan saya berikutnya, kok Bung Ketum tahu? Dia utang, itu beneran rupanya. Iya, makanya nanti berarti peleter saya dibayar Putra dong nanti. Udah mau mulai organisasi loh. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin dari kesimpulan yang tadi sudah diuraikan oleh Bung Ketum bisa kita utarakan juga bahwa memang semua penting ya, baik itu regulasi, baik itu instrumen penindakan dan segala macam, tinggal kemudian komitmen dari penyelenggara negara itu sendiri sih, yang kemudian bisa menanggulangi korupsi yang memang sudah mungkin kalau bisa dikatakan berkarat itu tadi ya. Makanya ada yang orang bilang kemudian bisa mengatakan bahwa korupsi itu membudaya seperti itu ya dalam bangsa ini, karena memang udah dari zaman kolonial mungkin ya, Bung. Seperti itu. Kalau kita telisik sejarahnya secara lebih jauh seperti itu ya. Nah, teman-teman, mungkin pada hari ini pembahasan kita sudah cukup mendalam mengenai RUU pembahasan aset ya. Dan ulasan dari Bung Ketum PBHM ini juga begitu sangat luar biasa, dan juga bagaimana kita tadi juga menganalogikan semua isu-isu ini ya dengan keseharian kita. Betul. Meskipun agak ngaco mungkin tadi co-host saya ini bicara, bukan begitu? Emang salah ya? Artiannya? Oh enggak salah sih, sangat benar khusus untuk dia soalnya ya, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda, masih terkait dengan dunia pergerakan mahasiswa. Oke, kita bertemu lagi dalam episode berikutnya di podcast Gerak Aktivis Mahasiswa. Sampai jumpa, tetap menjaga militansi bagi bangsa. Salam pergerakan.